Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armadika Wahyu Pratama, NIM 192111120. Di sini saya akan menjelaskan tentang konteks kehidupan Tabat Habai. Tabat Habai bernama lengkap Al-Syekh Muhammad Hasan ibni Al-Syekh Muhammad ibni Muhammad Hasan ibni Al-Mirza Ali Asghar Syekh Ali At-Tabat Habai At-Tabars Al-Qurdi. Musafir ini dilahirkan di masanya. Dia adalah seorang keturunan seorang ulama besar pada zamannya, yaitu Mirza Ali Asghar Syekh Al-Islam, yang dihormati sebagai salah satu orang ulama terhormat di Tabzir. Sementara kakeknya, Syekh Muhammad Hussein, adalah seorang murid terbaik dari pengarang Al-Jawahir dan Syekh Musa Kasyafir Al-Ghota. Diturut bila Tabat Habai ini diturut sampai ke atas dan ke atasnya masih merupakan keturunan dari Ali bin Abi Thalib. Syekh Hussein Nas menggolongkan Tabat Habai dalam kelompok ulama tradisional yang sangat responsif terhadap berbagai pemikiran kontemporer. Dalam dirinya, lanjut Nas menyaku sosok seorang syekh karena kerabatnya dan ilmuwan Islam klasik pada zaman itu, sekaligus ilmuwan dengan kualifikasi dan di atas rata-rata pada masanya. Gelar hakim atau Teosof yang hanya dikenal di dunia tak syaitan disandarkannya karena menguasainya secara sempurna atas berbagai aliran filsafat baik dari timur maupun dari barat. Selain itu, dia juga menguasai dengan baik berbagai bidang esoteris tanpa melupakan ilmu-ilmu syariat eksteris, sehingga tokoh kita ini tidak hanya dikenal sebagai orang faqih tapi juga sekaligus orang arif. Pada masa kecil, Tabat Habai dilewatnya dengan menjalani seorang piatu karena ditinggal wafat oleh ibunya ketika masa ia berumur 5 tahun, dan 4 tahun kemudian kesempatan hidup semakin melingkarinya dengan menjadi anak yatim piatu setelah meninggal oleh ayahnya. Belum lagi dengan tidak adanya penghasilan tetap untuk menjaga kebutuhan hidup yang disertai menjauhnya para sahabat kerabatnya, dan sehingga dia merasakan kehidupan relatif relevasi dari lingkungannya sendiri. Situasi semakin diperparah lagi dalam sejumlah situasi lainnya. Keadaan sosio-ekonomi yang melanda daerahnya sebagai imbas dari invasi Rusia, namun semua kesempitan hidup tersebut menjadikan sebagai sarana untuk memperkerat kehidupan irfainya dengan cara melatih jiwa dan hatinya. Sebagaimana para pemikir Islam, pendidikan pada masa kecil Tabat Habai berlangsung secara tradisional. Kata lain, dia harus bersentuhan dengan ilmuwan dasar yang merupakan basic ilmu di tanah kelahirannya, Tarbis. Dia telah mempelajari Al-Quran dan berbagai kitab klasik mengenai kesusastraan dan sejarah seperti Gulistan dan Bastum, karya Sa'ad Nasad dan Akhlaq Al-Far'i
Sohali, Tahrir Imodam, dan Irsyad Al-Quran Al-Hasid, serta beberapa karya ilmu lainnya seperti Amir Azim. Secara umum mempelajari pendidikan Tabat Habai tidak bisa dilepaskan dari 3 lokasi yang merupakan daur perputaran sumber bagiannya untuk menimba ilmu. Ketiga tempat tersebut ialah kota kelahirannya Tabzir dan Universitas Syekh di Najaf, dan terakhir Universitas Qum di Qum. Tanah kelahirannya Tabai menjadi seorang sekolah pertama baginya untuk mengenyam pendidikan. Walinya diamanahi oleh ayahnya untuk mengurus segala keperluan. Mendatangkan seorang guru privat yang datang ke rumahnya. Proses belajar secara privat ini dijalani Tabat Habai selama 6 tahun pada tahun 1922 sampai 1928 di kota itu pula. Dia berkenalan dengan ilmu pengetahuan langsung dari keluarganya dan terkenal sebagai ulama, dan secara tidak langsung dia belajar dari kaumnya yang merupakan komunitas orang yang akrab dengan berbagai pengetahuan. Tabat Habai mulai mengkaji berbagai buku klasik yang berisi tentang agama dan bahasa Arab sambil mempelajari ilmu dasar yang diberikan oleh para gurunya. Kecuali itu, dia juga mempelajari beberapa bidang ilmu seperti gramatika, sintaktik, dan retorika, fikih, usul fikih, logika, dan filsafat, serta apa yang disebut olehnya sendiri, yaitu spiritual science. Proses belajar mengenal keseluruhan bidang ilmu tersebut dikuningkan dalam waktu selama 7 tahun sejak tahun 1928, dan dia menamatkan semuanya pada masa tahun 1935. Pada tahun yang sama, Tabat Habai melanjutkan pelajarannya secara formal di Universitas Syekh di kota Najaf, Irak. Di universitas ini, Najaf Tabai merupakan kajian ilmu nakliyah seperti syariah dan prinsip-prinsip jurisprudensi. Mata pelajaran ini merupakan materi wajib bagi setiap siswa di universitas ini. Dalam materi ini khususnya ilmu fikih dan usulnya. Tabat Habai mempelajari di bawah bimbingan langsung dari 2 orang syekh yang terkemuka di masa itu, yaitu yang pertama Syekh Mirza Muhammad Hussein Na'li'i, dan yang kedua Syekh Muhammad Hussein Asfahani. Selain itu, Tabat Habai juga mempelajari dan menekuni beberapa cabang ilmu akliyah seperti filsafat dan esoteris sampai dia menguasai kedua cabang ilmu ini dengan sempurna. Tanpa mengenalkan mempelajarinya dalam berbagai bidang ilmu nakliyah dan akliyah, baik filsafat maupun syariah, Tabat Habai juga mempelajari kajian ilmu-ilmu esoteris, spiritual atau irfani, dengan menelaan berbagai karya filsafat klasik, diantaranya Al-Syafah karya Ibn Sina dan Al-Syafar Al-Arba'ah karya Sa'ad al-Din Asyirani, serta Tamhid di Qawaid serta Ibnu
urutan karya-karya tersebut mempelajari di bawah bimbingan seorang filosofis terkenal pada saat itu, yaitu Syekh Husain al-Baqurbai. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.